Beberapa ekor ternak berikut sepertinya udah ngerti banget apa yang bakal terjadi kalau Idul Adha tiba. Makanya untuk menghindari kewajiban sebagai hewan potong, mereka ngelakuin tindakan semacam ini. Yap, seperti yang kamu lihat, mereka pura-pura mati supaya nggak berakhir di atas wajan. Well, itu baru pemanasan, karena dalam hewan populer kali ini masih ada sederet tingkah kocak yang dilakuin sama para ternak dalam momen Hari Raya Idul Adha. Ya, hal semacam ini kayaknya emang layak dibahas deh, karena meski sering dicela sebagai hewan pig, ternak seperti sapi sebenarnya punya semangat hidup yang gede loh. Makanya mereka selalu gunain berbagai macam cara buat lolos dari hari penjagalan. Sapi yang satu ini nih misalnya, pas mau dikurbanin, Doski nunjukin ide jenius buat berlindung di belakang sang majikan. Sambil meluk pula, ya ampun. Mungkin dia mikirnya bakal bisa lolos ya kalau dapat validasi dari sang pemilik. Cuman ya gitu. Pada akhirnya doi tetap disembelih. Itu bukan satu-satunya tentu saja. Sapi lain nunjukin kalau kecerdasannya ada di tingkatan yang lebih tinggi. Bukan lagi minta perlindungan ke manusia, tapi langsung mengaduh ke dalam masjid di hadapan Yang Maha Kuasa. Itu gak salah juga sih, udah bener banget. Cuman ada yang kelupaan. Mereka kan disembeli atas perintah yang di atas. Jadi ya, mau minta perlindungan kayak gimana pun karena sang pencipta berkehendak, Doski tetap berakhir di meja makan. Beberapa sapi sepertinya udah katam ya dalam urusan semacam itu. Makanya alih-alih minta perlindungan, ada yang sampai nekat gunain cara yang lebih ekstrim. Dua sobat kita ini misalnya, saking takutnya ngadepin pisau jagal, mereka sampai berani dan entah kenapa mau ngelompatin pagar buat kabur dari acara pemotongan. Wow. Tapi itu ide yang buruk sih menurut aku. Soalnya udah ada usaha buat ngelawan takdir. Makanya kebanyakan sapi yang usaha keras kayak gitu, biasanya ya bakal tetap berakhir dengan nasib buruk. Ada yang kecebur kali kayak 3 teman kita ini nih. Dan yang paling parah, ada yang sampai harus dievakuasi rame-rame gara-gara kecebur dalam sumur. Insting hidup hewan emang susah dilawan sih, kuat banget. Saking kuatnya, hal kayak gini tuh ya, udah lebih dari cukup buat bikin tembok pagar di lokasi pemotongan terdekat jadi jebol. Kayak yang dilakuin sama 2 ekor sapi ini. Ya. Atau kalau levelnya pengen dinaikin, yang bisa dihancurin sama mereka bukan sekedar tembok pagar, tapi bisa sampai ke tembok rumah. Macam kelakuan 3 sobat kita ini. Luar biasa. Tentu aja gak semua sapi sih gunain cara yang sekasar itu buat ngindarin jagal. Ada juga kok yang kesannya malah lawak banget. Yang satu ini misalnya, orang-orang di masjid pada nyariin, taunya Doski ngumpet dalam kamar. Terus ada temen yang lebih parah, bukan cuma ngumpet di kamar, Doski juga ngacak-ngacak dan makan seisinya. Masih ada lagi. Yang ini sebenarnya udah sukses lolos dari kejaran warga. Cuman mungkin karena udah kecapean, Doski malah singgah di minimarket. Mungkin aus kali ya kejar-kejaran atau pengen minjem toilet. Nah masalahnya nih sapi kagak pura-pura belanja kayak yang biasa kamu lakuin. Jadi dilaporin dia sama Mbak Kasir. Kejadian macam ini gak cuma di Indonesia aja loh. Di daerah Arab pas perayaan Idul Adha ada momen kayak gini juga. Tapi sapinya lebih elit. Karena bukan lagi ngumpet dalam kamar. Doski sampai usaha loh buat naik ke lantai 2 rumah susun. Meski itu gatot alias gagal total gara-gara badannya kegedean. Ups. Panik emang perkara yang bikin orang jadi goblok. Itu mungkin berlaku juga buat para sapi. Iya gak semua. Ada juga kok yang santai macam yang satu ini. Bukannya nunjukin reaksi kayak kurban-kurban sebelumnya, Doski malah motoran dengan santainya bareng majikan. Dan ada satu lagi yang santunya gak bisa dikalahin.
Karena sebelum kurban malah masih sempet-sempetnya bawa cantik kayak princess Disney. Gemes. Mereka keren sih, bisa stay cool dalam kondisi ngadepin maut. Cuman yang kayak gitu jelas belum ada apa-apanya kalau dibandingin sama 2 sapi selanjutnya yang udah bukan santai lagi. Tapi apa ya namanya? Mungkin cocok banget kalau dibilang pasrah ya? Atau mungkin menerima kenyataan. Hidup dalam realitas gitu ya. Ikhlas juga bisa disebutnya. Dibilang menyesali masa lalu juga boleh lah masuk. Ya whatever, intinya pas hari pemotongan nih gengs, mereka gak nunjukin reaksi apapun selain terduduk lesu dengan tatapan kosong. Ama tertunduk sambil nyenderin palanya di pohon. Lah, jadi kasihan liatnya. Nah, modelan kayak gitu yang dicari ama om-om rumah jagal. Tenang, gak banyak tingkah, jadi satset motongnya gampang. Lah, kalau kayak sapi yang selanjutnya, bukan cuman panitia kurban yang dibikin pusing. Sekampung pasti ikutan mumet. Karena kalau kamu pikir semua kelakuan sebelumnya udah bikin galeng-galeng, itu semua gak ada apa-apanya kalau dibandingin sama yang satu ini. Ngamuknya kagak ngotak cuk, ampe pak polisi disikat juga. Ada dendam kali ya? Padahal nih ya kalau dipikir, duduk anteng nunggu giliran dipotong itu udah paling bener. Bukan apa-apa nih ya. Soalnya udah banyak tuh sapi yang ngalamin niat hati pengen ngakalin panitia kurban, malah kena batunya sendiri. Ada yang kepleset terus jatuh nimpa atap rumah kayak yang satu ini. Kasian. Terus ada juga tuh niatnya pengen curi star turun dari mobil supaya ada kesempatan kabur. Cuman karena gak lihat kiri kanan dulu, akhirnya malah nyungsep. Ya, tentu aja momen kurban gak melulu sekocak itu ya. Ada juga kisah-kisah mengharukan soal majikan yang sedih karena harus pisah dengan sapi kesayangan. Kalau mau nonton konten kayak gini, linknya ada di deskripsi ya. Terus ada banyak kisah lain, kayak sapi dengan ukuran yang paling gede, paling mahal, sampai yang paling unik juga ada. Jadi kalau kamu penasaran, cus langsung aja ke channel Hewan Populer. Ditunggu ya.